Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam program acara yang lagi viral. Nah, seperti biasa, yang lagi viral bersama saya, Nong Darul Mahmada, dan sebelah kiri saya, Belmondo Scorpio. Saya Sebelah Kajito El Kayeni. Ya, selamat ya Bel. Iya. Woi, liatin dong cincinnya. Nure. Setelah Lebaran, Belmondo sudah tidak single lagi, jadi sekarang sudah punya istri. Oke, nah kali ini yang lagi viral di semua medsos nih ya, hampir semua medsos. Twitter lagi trending topik, di Instagram juga lagi dibahas, Facebook juga gitu kan. Itu terkait kunjungan Presiden Jokowi ke Lampung. Jadi kan sebelumnya itu kalau nggak salah 2 hari yang lalu, Ya. semestinya memang direncanakan Presiden Jokowi itu pada saat itu berkunjung ke Lampung. Ya. Tetapi kemudian batal, makanya sempat rame tuh, wah di prank. Karena kedatangan Presiden Jokowi ini kemudian membuat pemerintah provinsi di Lampung itu tuh agak ketar-ketir gitu kan. Ini kan mungkin pemirsa Cokro TV ingat ya, atau juga kita kan pernah mengulasnya juga ya. Ada begitu banyak video dari netizen yang memperlihatkan bagaimana infrastruktur di Lampung, khususnya waktu itu Lampung Selatan ya bro, Lampung Tengah apa? Pokoknya waktu kita Timur. bahas bareng Iwan ya, Lampung Timur ya. bareng Iwan Chan itu sebagai orang Lampung, dia juga bercerita bahwa memang jalan-jalan di Lampung itu rusak berat, ancur-ancuran gitu, kayak kubangan kerbau lah. Iya. Bahkan ada video yang juga viral, ada ibu-ibu bilang ini waterboom, dia sampai berenang-berenang gitu kan. Pokoknya banyak sekali video-video yang memperlihatkan kondisi jalan di Lampung yang memang sangat-sangat rusak parah. Iya. Nah, ketika Presiden Jokowi itu berencana ke Lampung ya, gubernurnya itu langsung naik pesawat helikopter ya. Iya. Langsung seperti sang kuryang gitu, ingin menyulap jalan-jalan yang rusak itu menjadi mulus gitu kan. Dan banyak memang dikerjakan tuh. Kemarin di Opini Terkini di Cokro TV kan sempat dibahas itu, bagaimana soal pengerjaan jalan itu apakah lewat lelang atau enggak, karena kan saking cepatnya gitu kan. Itu juga nanti harus dipertanyakan. Nah, tapi ternyata hari ini nih, di hari Jumat ini, Presiden Jokowi datang betul ke Lampung, dan justru yang dilewati oleh Presiden Jokowi itu bukan jalan yang diperbaiki oleh Gubernur Lampung, justru yang jalannya itu hancur banget, sampai mobil yang ditumpangi oleh Presiden Jokowi itu juga sampai nyangkut gitu kan. Itu videonya juga viral banget sekarang. Nah, kita akan ngobrolin soal itu ya, karena ini jadi menarik nih untuk memperlihatkan bagaimana kepemimpinan atau cara Presiden Jokowi itu istilahnya itu mungkin dalam bahasa yang kasar itu menampar anak buahnya gitu ya. Dalam hal lu nggak bisa kerja nih gitu, kayak gitu-gitu kan, lu jangan ABS nih, kayak gitu-gitu, asal bapak senang. Nah, kita akan bahas, mau siapa dulu? Senior lah. Siap. Senior ya. Senior. Oke bro Jito, Ya, silahkan. Terima kasih Gimana Kak Nong. menurutmu? Jadi memang pemerintah daerah di Lampung tuh saya pikir sudah keterlaluan ya. Parahnya itu sudah keterlaluan. Bukan hanya gubernur sebenarnya, Bupati berarti juga ya, termasuk bawahan-bawahannya yang juga. menjadi pejabat yang tidak peka dengan persoalan yang dihadapi masyarakat. Akses infrastruktur itu sangat penting ya, apalagi Presiden Jokowi di 2 periode pemerintahnya itu sangat fokus kepada infrastruktur, karena sadar infrastruktur itu sangat mempengaruhi biaya logistik ya, mempengaruhi perputaran ekonomi. Mobilitas masyarakat Barang ya. ya bisa lebih murah, lebih cepat dan seterusnya. Jadi persoalan infrastruktur di Lampung ini menunjukkan bahwa ada masalah di Lampung ini. Saya curiga bahwa dana yang mestinya digunakan untuk perbaikan jalan itu nggak tahu kemana. Makanya ini KPK atau siapapun, aparat kepolisian, kejaksaan dan seterusnya, itu harus turun ya, harus mengecek ini, karena ini sudah bukan sesuatu yang lumrah gitu loh. Masa jalanan sampai dari tingkat ujung ke ujung pada rusak gitu, ada tingkat yang di provinsi, ada di kabupaten, dan di jalan desa gitu. Ini menunjukkan bahwa tata kelolanya ini berantakan gitu. Makanya saya nggak hanya menyalahkan gubernur ya, meskipun misalnya ada yang menyalahkan gubernur dari Golkar begini, enggak, itu kan masalah ini aja, masalah siapa yang memimpin saja di daerah sana. Siapapun itu,
kalau memang sistemnya seperti itu, tata kelolanya seperti itu, pasti juga berantakan juga. Nah, ini yang harus segera dibenahi. Kehadiran Presiden Jokowi ke Lampung itu bukan hanya menampar, tapi juga memberikan contoh kepada pemerintah itu bahwa pemerintah itu ya begitu, harus hadir di lapangan gitu lah, harus ngecek secara langsung. Bukan karena laporan-laporan yang tukang ngecek jalan misalnya, mentang-mentang gubernur nggak pernah lewat jalan situ ya, karena kemarin aja dia pakai helikopter, mungkin agak jauh kali ya dari pusatnya. Atau nggak mau kena gedebak-gedebuk jalannya ya. Iya, mungkin nggak mau menderita juga, enak ini kok hidupnya, ngapain menderita gitu. Jadi tipikal pemimpin feodal semacam ini ya nggak diperlukan sebenarnya di Indonesia. Yang dibutuhkan di Indonesia ya kurang lebih ya seperti yang dicontohkan oleh Jokowi. Pemimpin itu ya nggak peduli kamu pangkatmu sangat tinggi, kamu harus turun ke bawah. Kamu harus memastikan bahwa masyarakat, rakyat itu memang mendapatkan hak mereka karena mereka sudah bayar pajak, mereka sudah patuh, taat dan seterusnya. Bahkan perputaran ekonomi mereka juga itu bagian dari upaya untuk menguatkan negara. Bayangkan kalau penduduk di situ nggak melakukan perputaran ekonomi, bangkrut negara ini. Kira-kira begitu. Jadi mereka kerja aja negara sudah untung gitu loh. Negara sudah diuntungkan. Nah, ini mestinya ya pejabat atau pemerintah siapapun yang mendapatkan gaji dari pajak ya harus sadar ini bahwa orang-orang ini sangat penting untuk dinomorsatukan. Hak-hak mereka harus diberikan. Jadi jangan mentang-mentang Anda pemimpin ya dengan gaya pemikiran feodal bahwa pemimpin itu seperti raja ya, diagung-agungkan, enggak. Kalau dalam demokrasi pemimpin itu hanya mewakili dari rakyat banyak ya, mewakili masyarakat, mewakili kepentingan mereka, memberikan pelayanan yang baik. Itu pemimpin di dalam era demokrasi ya, bukan pemimpin di dalam gaya feodal ya, yang mementingkan karisma, mementingkan pencapaian-pencapaian dari leluhurnya misalnya dan seterusnya. Jadi inilah yang perlu dipahami oleh masyarakat, terutama yang di Lampung sana. Apa yang dicerminkan atau apa yang dicontohkan oleh pemerintahnya itu menunjukkan bahwa ada yang tidak beres juga dalam proses demokrasi, proses politik di Lampung itu. Mungkin saja mereka tidak memikirkan bahwa memilih pemimpin itu akan berdampak pada nasib mereka. Jadinya seperti ini, dari gubernur sampai bupati kerjanya nggak becus gitu kan. Faktanya ya infrastruktur tadi, itu fakta paling gampang untuk menilai seorang pemimpin itu bekerja atau tidak. Kalau pemimpin, kalau seorang pejabat itu bekerja, pasti infrastruktur yang pertama akan diperhatikan. Karena itu mempengaruhi banyak hal gitu loh. Ya ekonomi, ya sosial politik, ya budaya dan seterusnya. Juga mempengaruhi kenyamanan masyarakat ya. Jadi kalau orang udah mau kerja udah stres, pulang kerja stres, bayangkan akan terjadi banyak konflik di sana. Ada banyak masalah sosial di sana. Jadi mungkin problemnya nggak ada sebenarnya, tapi gara-gara lewat jalan yang rusak, udah kesel dulu ketemu orang tonjok-tonjokan gitu kan, karena kebawa kesel tadi, gara-gara jalan tadi. Nah ini yang harus segera diselesaikan. Pak Jokowi sudah memberikan ultimatum, kalau gubernur nggak sanggup, kalau bupati nggak sanggup, diambil oleh pusat. Ini kan sebuah pernyataan retorika sebenarnya. Kalau mereka nggak sanggup, lah gunanya apa kamu jadi pemimpin daerah gitu loh. Kamu udah punya dana, kamu udah punya perangkat dan nggak bisa hanya memperbaiki jalan loh, itu kok nggak bisa. Itu kan sesuatu yang sebenarnya sangat gampang ya. Bahkan yang kemarin tadi yang dibilang oleh Tanong untuk perbaikan jalan rusak tadi, tendernya nggak jelas itu. Tiba-tiba saja dikerahkan, dananya dari mana nggak jelas, atau main tunjuk-tunjuk aja kan, udah kerjakan aja gitu, nggak melalui tender yang semestinya. Ini problem lagi bagi pemerintah Lampung. Saya pikir itu, Tanong. Ini menarik nih, banyak poin. Kamu mau tanggapi? Silakan. Saya mau tanggapin dari, kalau kita bicara tentang infrastruktur jalan, berarti kalau kita tuh bisa breakdown dulu tuh. Ada yang namanya jalan kabupaten kota, biasanya itu haknya oleh wali kota atau bupati. Ada jalan yang memang sebagai lintas provinsi, itu biasanya jalan yang memang dipegang oleh gubernur. Dan ada jalan nasional yang biasanya langsung dipegang oleh pemerintah pusat. Yang menurut saya sangat disayangkan ini adalah, ini kan sebenarnya berangkat dari Lampung yang sempat viral itu. Yang banyak kritik-kritik tentang jalan berlobang atau segala macam. Dan menurut saya memang persoalan-persoalan infrastruktur ini nggak hanya terjadi di Lampung. Lampung ini memang menjadi acuan utamanya saja menurut saya. Cuman keburukan-keburukan infrastruktur di sana tuh perlu menjadi koreksi bersama sebenarnya. Yang sangat saya sayangkan itu adalah saat sekelas presiden harus datang dulu ke Lampung, baru jalan itu diperbaiki. Maksud saya gubernur ini kan sebagai kepala daerah tuh seharusnya dia tuh pemimpin yang paling gagah di provinsi itu untuk maju paling depan. Menyampaikan masalah misalnya,
jalan di Lampung nggak jadi misalnya, gara-gara dana kita kurang. Harusnya dia membawa diri dia ke Menteri PUPR, melaporkan, mengajukan proposal bahwa ada jalan yang tidak selesai. Atau oke lah, gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat administratif, bupati atau wali kota di sana lah kalau kita lihat. Ada 2 kepala daerah besar di sana, gubernur dan wakil bupati. Bupati dan wali kota. Tapi kedua pihak ini saya perhatikan nggak terlalu ambil adil di sini. Seolah-olah harus diperhatikan dulu oleh pemerintah pusat gitu. Dan saya agak ketawa sebenarnya ngelihat Pak Jokowi kan jalannya udah dibagusin tuh. Tapi dia milih jalan yang berlobang. Nah, gimmick-gimmick lama yang dilakukan Pak Jokowi ini dilakukan lagi di akhir masa jabatannya. Saya perhatikan. Kalau dulu kan Pak Jokowi itu tipikal orang yang jalan, masuk ke gorong-gorong, memperhatikan secara langsung. Pak Jokowi dulu begitu. Kemudian dia fokus pada masalah ekonomi yang lebih makro sebenarnya. Hari ini dia menunjukkan lagi tingkah-tingkah gimmick politik yang dilakukan ke jalan-jalan yang berlubang. Yang kemudian sebenarnya itu menjadi perhatian utama tuh para gubernur-gubernur di daerah. Dan ini dampaknya kan jadinya baik untuk kita. Kita bisa perhatikan bahwa betul yang kayak Mas Kajito bilang, Tenong bilang, ada persoalan birokrasi yang sebenarnya bermasalah nampaknya di Lampung ini. Masa di PAD yang begitu besar di Provinsi Lampung untuk jalan-jalan yang kita perhatikan itu sepertinya lintas kabupaten kota, tapi tidak selesai lubangnya. Ada yang seperti kubangan kerbau dan segala macam. Dan maksud saya melihat jalanan ini saja, masa gubernur tuh nggak ambil peran untuk itu. Kekecewaan kan lahir masyarakat kalau melihat jalan-jalan yang begitu tuh. Oh dari saya pembukanya kira-kira begitu. Ya, kalau dari ngelihat kasus Lampung ini, seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Jito, itu menunjukkan bahwa, atau Belmondo juga ya, itu menunjukkan atau membuktikan bahwa pemimpin di daerah, baik itu gubernur atau bupati atau wali kota, bahkan camat dan lain-lain, itu terlihat bahwa kurang begitu kerja lah ya. Maksudnya kurang melayani yang namanya masyarakatnya. Karena dia tidak langsung incas gitu, nggak langsung relate ke masyarakatnya. Dan semestinya kan kalau misalnya ada kasus-kasus seperti ini, kalau pemimpinnya kerja, itu kan nggak harus menunggu diviralkan dulu kan. Nah, yang menarik di awal-awal ketika ini pertama kali disampaikan viralnya itu oleh Bima ya, waktu itu kan kita ngelihat tanggapan dari Pemprov misalnya dari pihak gubernur kan justru bukannya misalnya menerima masukan ya, tetapi justru malah kayak denial ya, atau malah menyerang pihak Bima, sehingga kemudian itu membuat para netizen atau khususnya warga di Lampung kan malah semakin memperlihatkan kondisi yang sebenarnya kan. Betul. Nah, apakah setiap kasus gitu kan ini jadinya kan harus diviralkan? Ini kan sebenarnya kasus-kasus yang lagi rame ini kan bukan hanya kasus Lampung kan, yang harus diviralkan baru kemudian ditindaklanjuti, dikerjain dan lain-lain, banyak hal. Jadi kita itu gimana ya ngelihat persoalan-persoalan bangsa ini, nunggu istilahnya sekarang itu istilah netizen, ini kok harus nunggu diviralkan dulu gitu. Gimana? Ya, ini menunjukkan bahwa mentalitas pejabat kita, terutama di daerah itu belum di-upgrade ya, meskipun sudah ada otonomi daerah, yang artinya bahwa mereka punya kewenangan untuk membenahi daerahnya dengan lebih maksimal, itu tidak dilakukan. Jadi untuk saat ini saya melihat contoh pemimpin yang peka ya, yang peduli rakyat kan Jokowi saat ini, yang jadikan ikon ya. Ada beberapa yang bagus juga sih di daerah itu. Gibran misalnya, Gibran misalnya juga bagus. Kan? Banyuwangi kan sampai kemudian menjadi daerah yang bagus, sangat berkembang yang tadinya itu sama seperti itu kan. Artinya bahwa Jokowi ini menjadi ikon ya, meskipun ada banyak di daerah. Dan ini yang tidak tersambung ke daerah lain, termasuk di Lampung tadi, yang mungkin di daerah lain tersambung, Solo tersambung, di Banyuwangi tersambung. Tapi untuk yang di Lampung ini tidak tersambung. Artinya bahwa kenapa harus viral dulu? Karena itu sampai ke presiden, gitu loh. Kalau sampai ke presiden, minimal pertama reaksi Pak pejabat daerah itu malu dulu, gitu kan. Karena kalau ketemu atasannya masa kerjanya nggak bener kan ya, sebagai manusia tentu dia merasa malu ini itu kalau masih merasa manusia ya. Yang kedua, otomatis akan ada perintah dari presiden, perintah ke Menteri PU, perintah ke menteri-menteri yang lain, Menteri Dalam Negeri untuk memberikan teguran misalnya dan seterusnya. Nah, ini yang pola
viralisasi yang nunggu viral dulu baru dikerjakan kan juga terjadi di koridor di dunia hukum ya, di kasus-kasus hukum. Itu banyak sekali. Kalau kemarin tadi saya lihat ada yang ngaku-ngaku jadi polisi bawa beceng gitu kan, wah itu sok jagoan, ternyata bukan polisi gitu loh. Jadi nggak tahu deh yang kedepannya apa. Ada yang bilang begitu, bukan polisi, ada yang bilang platnya palsu karena plat sebenarnya mobil pickup ternyata bukan mobil dia. Nah, seperti itu. Dan ini sudah dikejar oleh semua kepolisian ya, baik dari pusat maupun dari Polres ya, untuk menangkap orang ini. Artinya bahwa metode ini juga berlaku di mana-mana, bukan hanya di kepresidenan ke bawah ya, bukan hanya di tingkat hukum, juga di mana-mana. Kalau ini tidak sampai ke pimpinan pusatnya, itu nggak dikerjakan. Perusahaan-perusahaan kan juga begitu. Kalau pelayanan buruk, diviralkan, baru nyampe ke pimpinan, baru ditegur kan gitu biasanya. Artinya pola-pola seperti ini menunjukkan bahwa perilaku masyarakat ya, terutama pejabatnya itu belum punya kesadaran bahwa tugas mereka itu melayani rakyat gitu loh. Nggak nunggu viral dulu. Kalau mereka punya kesadaran ini, mereka akan bekerja dengan hati nurani dong mestinya. Mereka mengerjakan apa, tugasnya apa, dapat gaji dari sana. Mestinya dikerjakan sebaik-baiknya, tapi itu tidak terjadi. Makanya saya nggak tahu ini dana APBD Lampung yang begitu banyak ya, karena di sana banyak perkebunan, banyak hal ya, banyak tambang juga itu. Ada banyak hal lah, Lampung itu sudah termasuk di wilayah Sumatera yang padat ya, karena ada transmigrasi juga banyak di sana. Artinya bahwa kemampuan ekonominya juga besar di sana itu. Nah ini pertanyaan klasiknya begitu, di dana-dana pembangunan ini kemana itu? Apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dari provinsi sampai ke tingkat desa bahkan mungkin? Apa yang mereka lakukan? Nah ini yang perlu dikejar oleh penegak hukum ya. Pasti ada masalah di sana, nggak mungkin dong kalau itu dibenerin tiap tahun kok. Kondisi kubangan kerbaunya banyak banget. Kalau 1-2 titik oke lah, misalnya satu jalur yang memang dilewati truk-truk perkebunan besar ya, itu kita masih maklum lah karena memang tonasenya yang begitu di luar kewajaran ya. Jadi mestinya ngangkat 10 ton misalnya dengan angkat 25 ton atau berapa gitu. Artinya bahwa itu memang sulit untuk dikendalikan. Tapi kalau satu jalur itu oke lah. Tapi ini semua di banyak titik ya, bukan semua ya. Di banyak titik di Lampung kondisinya parah, rusak ya. Ada yang sedang, ada yang parah. Nah ini kalau seandainya pemerintah Lampung itu punya nurani ya, punya kesadaran untuk bahwa dia itu menjadi pejabat untuk mewakili rakyat, untuk menunaikan hak rakyat, mestinya nggak nunggu viral dulu dong. Mestinya nggak nunggu ditegur presiden dulu dong. Mestinya nggak nunggu Bima kowar-kowar dulu di TikTok dong. Nah, orang ini harus sadar bahwa mungkin dia dapat laporan ya, kan nggak harus ini ya, atau mungkin dia nggak lewat jalan itu tiap hari, tapi kan ada laporan dari bawahannya yang mungkin masih, atau dari masyarakat kan mungkin. Anak buahnya juga banyak. Anak buahnya juga banyak gitu ya. Jadi nggak mungkin lah Gubernur Lampung nggak punya informasi tentang daerahnya, itu nggak mungkin ya. Jadi pasti meskipun dia nggak lewat jalan itu, pasti dia tahu kondisi-kondisi di daerahnya. Dan ini yang tidak diselesaikan, makanya pertanyaannya adalah pejabat di Lampung ini sebenarnya sadar nggak sih kalau dia pelayan masyarakat? Atau jangan-jangan mereka jadi pejabat itu karena mereka ingin kaya misalnya, atau karena mereka ingin terkenal, atau ingin apapun itu niatnya, bukan untuk melayani rakyat, wajar. Makanya kondisi infrastruktur di Lampung itu rusak parah, sampai netizen teriak-teriak, sampai presiden turun tangan, sampai diviralkan kemana-mana. Itu menunjukkan bahwa mentalitas ya pejabat khususnya di Lampung sana itu sangat dipertanyakan. Jadi kalau saya ini orang Lampung, saya ikut malu. Wah, pejabatku kok tingkat ininya kayak gitu ya gitu. Ya ini kembali lagi sih ke masyarakat. Jadi kalau masyarakat memang ingin memiliki kesadaran untuk menunjuk pemimpin yang bersih, pemimpin yang revolusioner, masih banyak kok Jokowi, Gibran ya, yang di daerah-daerah itu hanya tinggal ditemukan. Pakai mekanisme baru. Kalau partai lama memang bobrok, ya pilih partai baru kan gitu, gampang aja kan. Ngapain kamu kalau pilih partai lama hasilnya gitu lagi. Mending kamu mencoba ini. Kasih kesempatan. Nah, kamu ini aja, ya bukan berjudi ya. Kamu ini aja lah, cari peluang gitu ya. Kalau memang partai baru punya menjanjikan bahwa kader-kadernya itu yang terdiri dari para aktivis misalnya, atau orang-orang yang jadi wakil rakyat atau jadi pemimpin itu karena kesadaran, bukan karena ingin kaya, bukan karena ini terkenal. Ini momentum yang sangat tepat. Jadi munculkan Jokowi baru, Gibran baru di Lampung. Caranya apa? Cari wakil-wakilmu yang memang mewakili inspirasimu di Lampung. Pilih partai baru. Kalau memang partai lama nggak ada ya, kalau masih ada sih, ini faktanya dari partai-partai lama penguasa di Lampung itu kayak gitu loh. Kalau memang nggak ada stok lagi,
Karena partai lama itu tentu mekanismenya juga masih mekanisme lama ya, yang punya duit, yang terkenal dicomotin soal mentalitas kerja, kemampuan kerja nggak dihitung. Nah, ini kesempatan bagi masyarakat Lampung khususnya masyarakat Indonesia pada umumnya, mumpung mau pemilu ya, mumpung masih bisa mengubah nasib, pilih calon-calon yang menurut Anda itu akan membawa perubahan, nggak peduli dari partai mana, terutama bahkan partai yang baru muncul, karena partai yang baru muncul itu kan ingin membuktikan nih bahwa saya harus bekerja maksimal supaya nambah besok gitu kan. Ini kesempatan. Jadi kalau memang mau berubah ya inilah saatnya. Saya pikir itu Teh. Wah, ini disebut-sebut nih sebagai partai Saya baru. lebih cocok sebagai kader. Enggak, mana ini kayaknya udah mulai diusik-usik nih sebagai partai baru katanya. Di Lampung kayaknya partaimu belum terlalu di ini ya. Tapi kalau diberikan kesempatan jalan Nah, itu terus. dia. Makanya ayo mainkan, Bro. Oke. Sebelum saya masuk ke menjawab Mas Kajito, saya tadi habis melihat sebenarnya berapa kira-kira anggaran besar pendapatan atau APBD dari Di Lampung ini, itu ya. Ternyata saya lihat itu cukup besar, Mas. Berapa triliun, 8 triliunan gitu. Cuman untuk alokasi yang paling banyak di Lampung ini ternyata bukan untuk infrastruktur, malah belanja pegawai. Nah, ini yang saya temukan di kata data. Dan saya lihat dari statistik BPS juga tadi pendapatan APBD-nya terus meningkat setiap tahun. Dan memang anggaran Artinya kan proses produktivitas di Lampung ekonominya itu ekonominya meningkat. kan ya dari tadi itu kan pertambangan, mungkin ya. perkebunan dan ya. lain-lain. Jadi kalau misalnya kita bercerita tentang pendapatan Lampung menurun nggak masuk akal karena datanya menunjukkan peningkatan. Itu yang pertama terkait dengan PAD. Kan dana perimbangan juga ada di sana. Dari pusat. Ternyata dana perimbangan dari pusat itu juga lebih besar dibanding PAD. Saya perhatikan di sini. Dan itu Berarti kan disubsidinya lumayan. disubsidi gede. Jadi penambahan angka untuk Provinsi Lampung sebenarnya setiap tahun naik, saya perhatikan. Terus ternyata penggunaan dana anggaran mereka digunakan banyak untuk belanja pegawai. Seharusnya gubernur ini, kalau saya perhatiin ya, itu sebenarnya harus menggunakan, apa sebutannya kalau buat RU? Naskah akademik. Sehingga kita melihat persoalan Lampungnya lebih luas sebenarnya. Belanja pegawai ini kan sebenarnya hal yang dilakukan ulang berulang. Apakah ada pemborosan di sana kan sebenarnya nggak ada parameter tuh digunakannya untuk apa. Cuman kemudian jalan di Lampung ini kan masalahnya bukan 2023 ini. Ini pasti jalan Lampung ini cerita dari 2017, 18, 19, sebelumnya, jauh sebelumnya. Anggaran yang beberapa ratus triliun itu saya rasa penggunaannya tidak sampai signifikan untuk memperbaikan infrastruktur. Bayangin misalnya pemerintah pusat sudah berikan dana perimbangan, tapi Pak Jokowi secara retorik yang Mas Kajito bilang menyinggung kalau nggak mampu ya udah ke Menteri PUPR aja. Jadi guna dana perimbangan dari pusat untuk apa itu pertanyaannya? Ya dicabut aja. Mungkin dicabut aja, Mas. Nah, langsung dikerjakan pusat ya. Dan itu yang menurut saya koreksi-koreksi kepada Gubernur Lampung supaya lebih jeli lagi persoalan sebenarnya yang terjadi di daerahnya itu apa gitu. Kemudian itu bisa diperbaiki gitu kan, harapan masyarakat sebenarnya sederhana aja, Mas. Mau pulang kantor ke rumah jalannya baik, udah sederhana, sesederhana itu. Bukan kemudian memboroskan anggaran itu untuk sesuatu yang nggak perlu. Kita nggak tahu juga detail lebih jelasnya itu gimana tuh untuk belanja pegawai. Cuman untuk belanja pegawai lah yang paling besar di situ dituliskannya. Kemudian juga terkait dengan partai politik, ya ini terlepas dari siapa gubernurnya, siapa partai di belakangnya. Tentu partai kecil yang masih singgung seperti saya kalau diberikan kesempatan, kami akan melakukan pengawasan sebesar-besarnya untuk berapa uang yang digunakan dan untuk apa uang yang digunakan. Contohnya Jakarta. Ya. Itu udah, kita nggak usah debatkan lah, itu udah selesai menurut saya. Cuman kalau kita ingin mengarah lagi kepada Gubernur Lampung ini, saya menimbulkan pertanyaan di pikiran saya. Kalau saya membayangkan ini Gubernur Lampung, gimana gubernur-gubernur lainnya misalnya? Anggaplah misalnya di Sumatera itu kan ada Aceh, ada Sumut, ada Sumbar, ada Papua. Kalau misalnya persoalan penggunaan APBD untuk infrastruktur atau penggunaan pendidikan, ekonomi atau hal lainnya itu sejelek Lampung lah atau ada yang kurang gitu. Berarti kan pemerataan infrastruktur ini belum bagus untuk kepala daerah ya. Dan Pak Jokowi itu memiliki sebenarnya PR yang besar lah sebelum menutup akhir masa jabatannya tuh. Bukan hanya ke Lampung tuh, ke beberapa titik di setiap daerah, dan saya rasa ini nggak hanya penyakit Lampung nih. Dan PR saya jadi melihat keprihatinan kita atas infrastruktur yang harus dibangun terus-menerus ini. Seolah Pak Jokowi aja yang saya percayakan gitu. Silakan keliling Pak, Bapak lihat gubernur-gubernur ini yang sebenarnya uang belanjanya nggak tahu kita untuk apa gitu. Apakah untuk belanja pegawai yang lebih besar ataukah memang untuk jalan. Saya membayangkan itu. Ini baru Lampung nih. Kedok Lampung yang baru keluar. Bagaimana kedok provinsi
baru terbuka kedok Lampung. Bagaimana dengan orang yang di Sulawesi Utara sana? Apakah jalannya, PAD-nya, dana perimbangannya? Maksud saya, semoga ini menjadi contoh bagi gubernur lain melihat bahwa koreksi-koreksi yang seharusnya dilakukan untuk pembangunan daerah ini, ya kita cerminkan dari Lampung lah. Jangan kemudian Pak Jokowi disuruh datang lagi ke jalan berlubang, cukup di Lampung aja. Di jalan baik biar dia ketemu warga melihat ekonomi pasar sebenarnya kan lebih elok lah. Masa sekelas gubernur masalah jalan pun presiden juga yang harus turun tangan. Ini kan buang-buang waktu. Masalah Indonesia banyak. Ada korupsi masalahnya, ada masalah RUU, masalah hukum, masalah ekonomi lebih makro, masalah luar negeri, masalah jalan. Gubernur Lampung itu nggak bisa selesaikan gitu. Maksud saya nggak usah jadi gubernur aja lah. Jadi anggota dewan aja kali biar dia bisa mengawasi. Karena dari geliat-geliat yang dilakukan itu nggak seperti pemimpin yang gagah berani gitu menunjukkan bahwa uang yang digunakan kan kalau ditanya tuh ya Gubernur Lampung ketika di doorstop atau wawancara oleh wartawan, Pak gimana tanggapannya tentang jalan di Lampung atau gimana Pak kendala di Lampung? Seharusnya kalau dia memang punya sifat gaya pemimpin yang elok dan baik gitu, dia akan bicara di depan publik. Kita udah upayakan pembangunan jalan, penggunaannya segini, sekian persen dari APBD. Kami terkendala ini, saya udah mengajukan ke PUPR begini. Kira-kira infrastruktur di Lampung kan seharusnya tuh begitu. Kepala daerah yang dieksekutif, mengerti dia. Eksekutif itu kan memang dia tuh eksekusi gitu. Eksekutor buat jalan segala macam. Tapi saya melihat gaya gubernurnya kayak anggota dewan ngomongnya. Jadi kayak ya basa-basi, nggak menyelesaikan persoalan apapun. Dan maksud saya kepala daerah ini harus sadar bahwa mereka itu bukan anggota dewan yang kerjanya mengawasi gitu. Kalau kerjanya mengawasi daftar DPR aja. Jadi kalau mau orang yang bekerja turun melihat persoalan, menyelesaikan persoalan itu baru masuk eksekutif. Kepala daerah harusnya apalagi kita mau 2024 ya. Apalagi yang mau nyalon-nyalon nih. Untuk kepala daerah, wali kota, bupati atau gubernur, mereka harus sadar. Mereka mencalonkan diri itu untuk bidang eksekutif. Yang mana mereka harus menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di situ. Bukan menjadi anggota dewan yang mengawasi kerja eksekutif. Ini kadang paradigma ini yang saya lihat kebalik. Dan kejadiannya di Gubernur Lampung. Soalnya dia ini nggak paham gitu. Gimana cara memperbaiki provinsi. Kalau kritik saya terhadap Lampung tuh kira-kira begitu. Atau yang lebih tepatnya mungkin dia tidak mengerti, tidak paham bagaimana seharusnya menjadi seorang pemimpin kan. Harus gagah gitu dong di depan. Akui kita salah, apa yang kurang, ayo kita perbaiki bersama. Gitu. Ajak partisipasi masyarakat sebanyak-banyak. Tapi kan masalahnya mungkin karena nggak berani membahas soal itu atau membicarakan itu karena mungkin dia sendiri sebagai pemimpin tidak memahami dan tidak mengetahui seberapa perlukah masyarakat itu atau apa sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat kan, dia kan. Mungkin dia seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Jito berdasarkan laporan yang dari anak buahnya yang kayaknya semuanya oke-oke aja kan gitu. Tapi ternyata kenyataannya dari masyarakat langsung justru sebaliknya. Jalannya udah bagus Pak, dari kantor ke rumah dia aja. Kalau cerita dari Iwan yang waktu itu kita bahas kemarin memang katanya kondisinya kadang bagus tapi kemudian jegrek jelek, bagus jegrek jelek gitu. Jadi mungkin para pejabat yang di bawahnya gubernur itu pas yang bagus itu, pas yang jelek itu lain lagi gitu kan. Mungkin ya. Aku sendiri sih nggak ke Lampung. Oke, kita kesimpulan Bro. Ya, terima kasih Tenang. Saya ada dua hal yang ingin saya tekankan. Yang pertama, kejadian di Lampung itu bukan hanya kesalahan pejabat ya, tapi juga kesalahan partai politik yang ada di Lampung. Itu sudah pasti itu. Kalau anggota dewan melakukan pengawasan ya, kalau mereka secerewet PSI di Jakarta, gampangnya begitulah. Terima kasih Mas Dito. Itu minimal ada keseimbangan. Kalau di Jakarta PSI sendiri kan, wajar lah kalau dikeroyok oleh orang kemudian signifikansinya nggak terlalu jelas ya. Misalnya dia baru dapat draft ketika rapat mau dilakukan, jadi nggak bisa menelaah dulu. Kira-kira begitulah. Artinya bahwa kalau ada ya anggota-anggota parpol di Lampung itu yang kritis seperti itu, berani seperti itu, minimal akan terbuka meskipun nggak semuanya ya, nggak semua tertangani ya, tapi minimal yang gede-gede, yang parah-parah itu akan terbuka ke publik. Masyarakat akan paham, pusat akan paham bahwa ada masalah laten di Lampung yang harus diselesaikan. Jadi ini bukan hanya dosa pemimpin, pejabatnya ya, karena pejabat pun dari partai politik gitu loh. Ini juga dosa DPR, DPRD ya di Lampung, tingkat 1 dan tingkat 2.
yang tidak melakukan pengawasan dengan baik. Jadi mungkin hubungannya terlalu harmonis ya. Betul, saking harmonisnya bagi-bagi. Saya curiga begitu gitu loh. Harmonis jadi nggak saling kritik. Nggak saling Iya, kritik. makanya. Jakarta kan dulu gitu kan. Diam-diam aja lah, singkirin gitu kan. Makan malam sama gubernur, akhirnya kan begitu. Kong kali kong yang terjadi. Nah, ini yang harus dideteksi oleh KPK, oleh kepolisian, oleh kejaksaan. Pasti ada yang nggak beres, pasti itu. Sudah PAD-nya segitu, masih dapat perimbangan dari pusat dan seterusnya. Lah kok jalannya banyak yang rusak parah. Itu yang pertama. Jadi partai politik ikut berdosa dan ini waktunya masyarakat sadar gitu ya. Yang kedua adalah keterlibatan netizen ya. Jadi Lampung itu bisa jadikan contoh bahwa ketika netizen teriak bareng-bareng banyak ya, itu akan memberikan dampak yang sangat signifikan, besar banget. Sampai presiden masuk ke jalan selokan tadi yang kayak kubahan kerbau tadi dengan mobil kepresidenan. Bayangkan ya. Sampai ini nyangkut. Nyangkut, sampai nyangkut, nyangsang dia di sana. Artinya bahwa ini the power of netizen, kekuatan dari masyarakat melalui media sosial, dan ini bisa ditiru untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ini mekanisme kontrol gitu loh. Masyarakat punya media sosial, makanya ayo netizen yang punya HP, gunakan HP-mu. Kalau ada yang nggak layak ya, nggak sesuai dengan prosedur, nggak peduli di mana itu ya, di kabupaten, mau di provinsi, mau di kota ya, dimanapun itu bisa diviralkan. Silahkan rekam gitu. Misalnya ada di daerah mana, di Sulawesi atau di Kalimantan yang kondisinya separah Lampung, ya udah rame-rame keroyok aja gitu loh, supaya minimal kalau memang dia punya malu, dia punya kesadaran, dia akan memperbaiki sendiri. Tapi kalau dia dablek atau apa ya, tambeng gitu ya, kayak gubernur Lampung, pemimpin daerah di Lampung, ya presiden yang terpaksa harus turun tangan gitu loh. Ya tadi seperti yang disampaikan oleh saudara Belmondo, kalau memang daerah nggak bisa dan kemudian diambil oleh pusat, ya yang mengusulkan tadi dicabut aja itu dana dari pusat, langsung aja PUPR yang mengerjakan semuanya kan. Saat ini kan dapat suntikan dana tuh perimbangan daerah itu, ya udah ambil alih. Kalau memang mereka pura-pura kami kurang uang Pak, atau kami belum bisa mengerjakan semuanya, padahal saat di atas kertas tuh mampu. Nah ini saya pikir pemerintah pusat juga harus ini ya, tegas ya. Kalau memang daerah nggak bisa memerankan peran pemerintahannya, cabut bantuannya, dikerjakan semua oleh pusat, biar beres, biar seluruh Indonesia infrastrukturnya lancar, bagus, dan ekonomi juga berputar sangat cepat. Pikir teh. Mantap. Ayo. Kalau simpulan dari saya adalah, kalau netizen juga atau masyarakat melihat ada kepala daerah yang rasanya tidak pandai kerja, tidak bisa memperbaiki infrastruktur atau keperluan di daerah itu, ya jangan dipilih 2 periode lah. Ya. Cukup cari yang lain, ganti orang yang punya gagasan untuk siapa orang yang paling cocok lah untuk bangun daerahnya. Ya. Jangan kemudian udah periode ini nggak bangun jalan, periode depan nggak bangun jalan lagi, kan buang waktu 10 tahun untuk nggak buat apa-apa begitu. Dan catatannya adalah untuk kepala daerah ini ya lebih legowo lah mendengarkan keluhan masyarakat, apalagi terkait infrastruktur nih. Masalah kita bukan hanya infrastruktur, masih banyak lain. Ya. Kalau masalah infrastruktur aja nggak selesai, bagaimana dengan yang lain gitu? Harusnya pejabat publik, apalagi kepala daerah itu yang paling dekat lah dengan masyarakat, yang paling paham lah apa sebenarnya keluhan-keluhan baik mikro atau makro di daerah itu. Jangan kemudian tunggu viral dulu baru naik, tunggu presiden datang dulu baru selesai. Ini kan sangat disayangkan lah. Masa Indonesia masalahnya di situ-situ aja. Di negara lain itu daerahnya itu, anak mudanya itu, pikirannya itu anak SMA untuk buat pesawat gitu. Ini orang mau pergi ke sekolah aja jalannya masih berlubang, kayak mana gitu, masih jauh. Jadi harapannya tuh mudah-mudahan lah Lampung ini bisa menjadi contoh bahwa kita harus punya birokrasi yang bagus lah. Kalaupun punya dana ya jangan takut. Kita negara demokrasi, uang itu kan transparan aja, sampaikan aja ke publik. Ini uang yang digunakan untuk ini A, B, C, D, F, G, sehingga publik bisa menilai gitu. Jangan kemudian dana itu nggak jelas juga arahnya kemana. Apalagi yang saya lihat untuk belanja pegawai apa gini sebesar itu. Dan dari saya, kita pasti tahu lah siapa pemimpin yang paling dekat masyarakat, dan itu yang harus kita pilih. Janganlah seperti Lampung yang jalannya pun berlobang. Kira-kira begitulah dari saya, nggak ada yang gimana. Oke, jadi memang menarik banget ya. Di sini kita menunjukkan bahwa kita semua nih sebagai netizen, sebagai masyarakat juga punya kekuasaan yang juga luar biasa gitu. Dulu kan nggak terbayangkan kan. Tapi sekarang dengan alat yang kita punya di tangan, kita bisa melakukan sesuatu untuk hal-hal yang sangat baik, dan contohnya adalah banyak, salah satunya adalah kasus Lampung ini. Dan sebenarnya dengan adanya Presiden Jokowi ini, kita bisa melihat dan bisa sebenarnya mestinya tuh menjadi inspirasi buat para pemimpin di seluruh daerah ya, bahwa
menjadi pemimpin itu ya memang mestinya harus seperti Pak Jokowi gitu. Dia jelas melayani, datang, belusukan. Dulu kan terkenal belusukannya dan sampai sekarang dari awal sampai ini di akhir-akhir jabatannya ini Presiden Jokowi itu tetap konsisten gitu ya, tetap istiqomah. Kalau mungkin ya kita bandingkan misalnya dengan presiden dulu, itu kan karena udah mau selesai itu kan bodo amat kan, udah tinggal menunggu aja detik-detik selesainya. Tapi enggak gitu, apa yang dilakukan Jokowi itu memang luar biasa. Makanya enggak salah kan, kita lihat surveinya sampai 80% lebih ya tingkat kepuasan masyarakat atau kita semua kepada presiden ini. Dan kita berharap nih seperti yang tadi disampaikan oleh Belmondo, oleh Kak Cito, bahwa momentumnya adalah di pemilu 2024 ini. Kita semua udah merasakan, udah mengalami bahwa saatnya kalau ingin berubah, saatnya sekarang. Jadi kalau ada parpol yang udah kita anggap gak benar, dari segi menjadi gubernur, bupati, wali kota, atau jadi anggota DPR, DPRD, dan lain-lain yang gak kita anggap benar, ya nggak usah dipilih lagi. Jadi itu aja ya, ininya pembahasan kita kali ini. Dan pemirsa Cokro TV, oke, terima kasih Kak Cito, terima kasih Belmondo, dan pemirsa Cokro TV, kita akan ketemu lagi dalam yang lagi viral minggu depan. Dadah semua.